Selamat pagi buat anak ibu khususnya kelas 10 IIS. Hari ini saya Ibu Sri Dora, guru SMA Negeri 2 Lubuk Pakam, ingin menyampaikan mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks laporan hasil observasi. Apakah itu teks laporan hasil observasi? Bahwa pada dasarnya teks laporan hasil observasi itu diperlukan untuk mengumpulkan data dan memberikan informasi kepada orang lain. Bagaimanakah laporan hasil observasi itu? Yang paling mendasar bahwa laporan hasil observasi dalam mengobservasi satu objek harus benar-benar kita terjun ke lapangan. Jadi buat anak ibu, di dalam teks laporan hasil observasi ada struktur yang harus kita lakukan. Baiklah nak, kita akan mulai pelajaran hari ini. Baiklah nak, kita akan memulai pelajaran kita, yaitu teks laporan hasil observasi. Di sini teks laporan hasil observasi itu perlu juga Ibu sampaikan kepada kalian, itu merupakan KD 31 dan KD 41. Nah, di sini KD 31 itu kita ingin mengidentifikasi teks laporan hasil observasi, baik itu dengan lisan ataupun tulisan. Nah, tujuan dari pembelajaran kita yaitu supaya kamu itu bisa menentukan isi pokok laporan hasil observasi dan menentukan ciri-ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi dan apa fungsi teks laporan hasil observasi? Nah, mari kita belajar apa itu arti dan fungsi dari teks laporan hasil observasi. Pertama, kita harus pahami betul bahwa di dalam laporan hasil observasi itu adalah berita atau informasi yang dibuat itu berdasarkan pengamatan. Jadi tidak menggunakan daya hayal atau mengada-ngada, tapi memang langsung terjun melakukan observasi tempat objek yang akan dilaporkan. Menurut Kosasi, bahwa teks laporan hasil observasi yaitu mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan, bukan hasil imajinasi. Nah, di sini ada struktur teks laporan hasil observasi, di mana strukturnya yang pertama dapat kamu lihat yaitu pernyataan umum atau definisi. Kalau Ibu beri gambarannya secara singkat, kalau disebut definisi, ini tidak satu pun orang yang bisa menyangkalnya, karena definisi ini merupakan pembuktian, di mana pembuktian itu memang bisa diterima oleh semua orang. Contohnya kalau dikatakan definisi, harimau adalah salah satu hewan mamalia yang sangat buas. Nah, jadi kalau dikatakan definisi berarti dianya diakui seluruh lapisan atau dapat dibuktikan ilmiahnya, faktanya. Nah, yang kedua, aspek yang dilaporkan. Nah, aspek yang dilaporkan ini merupakan deskripsi perbagian, karena di dalam laporan hasil observasi itu ada klasifikasi, ada pembagian. Nah, klasifikasi ini merupakan pengelompokan sesuai dengan kelasnya. Kemudian deskripsi manfaat. Di sini deskripsi manfaat yaitu di dalam laporan itu yang telah dibuat, ambil fakta-faktanya, maka penting kita temukan apa manfaatnya. Jadi itu gambaran secara umumnya.
Baik nak, sampai di sini masih bisa kita ikuti kan? Biar kita lanjutkan di sini strukturnya. Pernyataan umum ibu gambarkan dengan gambar-gambar yang merah. Tadi udah ibu terangkan dengan warna merah. Tadi sudah ibu terangkan pernyataan umum, yaitu pembuka. Nah, di sini merupakan definisi. Deskripsi bagian ini merupakan klasifikasi bagian-bagian detail dari objek-objek yang dilaporkan. Kemudian deskripsi manfaat menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati itu memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Sebenarnya teks laporan hasil observasi ini sebenarnya satu laporan yang bisa menginformasikan ke banyak orang tentang sesuatu objek. Nah, berikutnya nak, hanya menggunakan konjungsi. Jadi menggunakan konjungsi. Jadi kita tuh bandingkan tadi ya nak ya. Jadi menggunakan konjungsi, kalaupun kalian susah untuk melihat-lihat yang lain. Kalau udah ada konjungsi, tahu kan konjungsi itu merupakan kata penghubung, dan, walaupun, akibatnya, dan seterusnya, tergantung dari jenisnya masing-masing dari konjungsi. Jadi berikutnya nak, di dalam kalimat yang digunakan dalam laporan hasil observasi juga menggunakan, tadi udah ibu katakan, kalimat definisi, dan yang kedua kalimat deskripsi. Nah, kalau kalimat definisi tadi ibu katakan tidak satu pun orang yang akan menolaknya, karena definisi itu sudah diadakan percobaan, udah diadakan penelitian, dan semua dapat dinyatakan sah, dan semua mengakuinya. Nah, jadi di sini ada ibu beri ada contoh definisi, ada A, B, C. Walaupun berbeda-beda, ibu katakan pertama, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya hasil asli Indonesia. Nah, kalau disebut definisi, nah kalimatnya itu sudah pasti menggunakan adalah, ialah, yaitu. Nah, itu kata kuncinya. Jadi ialah, adalah, yaitu. Nah, itu merupakan kata kunci. Nah, kalau ibu ini enggak ibu berikan tanda, biasanya kalau disebut dengan wayang, itu kan ibaratnya kata subjek gitu. Jadi kalau diistilahkan X sama dengan Y, Y sama dengan X, jika bisa dibalik-balik maka itu namanya definisi. Wayang kita anggap bagian X adalah sama dengan seni pertunjukan itu Y. X sama dengan Y, Y sama dengan X, dibalikkan bisa. Wayang adalah seni pertunjukan telah ditetapkan, seni pertunjukan telah ditetapkan disebut wayang. Nah, bisa dibalik-balik, itulah yang dimaksud dengan definisi. Nah, kalau disebut dengan deskripsi, itu biasanya deskripsi itu uraian gambaran. Gambaran merupakan uraian daripada objek yang kita teliti. Contohnya kalau kita memberikan kalimat deskripsi, contohnya harimau ya, contohnya harimau. Harimau itu mempunyai taring yang tajam, ekornya panjang, matanya tajam, badannya besar. Nah, itu udah salah satu bentuk kalimat deskripsi. Mudah-mudahan kamu sudah paham atas apa yang ibu sampaikan. Nah, di sini ibu berikan salah satu teks laporan hasil observasi. Ibu mau kamu membacanya, kemudian kamu identifikasi sesuai dengan strukturnya, kamu temukan kebahasaannya, baik itu kalimat simpleks, kalimat kompleks. Itu coba kamu perhatikan. Judul laporan hasil observasi yang ibu berikan adalah komodo. Nah, komodo dari awal hingga akhir ibu minta kamu temukan dulu strukturnya, kemudian kamu lihat
kebahasaannya, apa-apa saja yang tertera kamu kelompokkan. Demikianlah nak materi kita hari ini. Semoga dengan penjelasan ibu yang dari jarak jauh, yang memang ibu akui sangat terbatas dan tidak merasa begitu kepuasan di dalam penyampaian materi ini, semoga di kesempatan berikutnya akan ibu berikan lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih.